but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga, break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nuts. When I pulled on the lot, that's nuts. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Salsa Nabila dengan NIM 12140324234, saya Sri Sicilia 12140321869, Tiffany Ningrum Setiawati 12140321707, dan Zaiji Balta 12040316629. Program ini yaitu pengembangan program CSR 2025 yang fokus pada transformasi air bersih melindungi kesehatan dengan adanya program pembuatan air bersih dan cek kesehatan sesuai usia di 3 daerah Papua, yaitu Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, Kabupaten Merauke, dan Pegunungan Arfak. Analisis SWOT dari program ini yang pertama ada strength atau kekuatan, ada terdapat potensi besar dari sumber daya alam untuk pengembangan air bersih, Freeport memiliki sumber daya keuangan dan logistik yang memadai, Freeport memiliki jaringan yang luas di 3 daerah target. Program ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak seperti pemerintah daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, organisasi non-pemerintah, yang dapat meningkatkan efektivitasnya, dukungan potensial dari pemerintah daerah dan internasional untuk proyek kesehatan dan sanitisasi. Lalu weakness atau kelemahannya, ada akses ke beberapa daerah di Papua Barat yang sulit karena kondisi geografis yang menantang. Lalu keberlanjutan program ini harus dijalankan secara keberlanjutan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Tantangan infrastruktur seperti akses jalan yang buruk dapat memperlambat distribusi dari pembangunan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih dan kesehatan mungkin masih rendah di beberapa daerah. Lalu objektifnya yaitu tujuan keseluruhan dari perencanaan program CSR Freeport Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasi melalui penyediaan air bersih dan sesuai usia di 3 kabupaten. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, akses air bersih dan layanan kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Key message-nya, melalui kolaborasi yang kokoh antara pemangku kepentingan lokal, pemerintah daerah, dan mitra eksternal, program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih yang aman dan layanan kesehatan yang sesuai usia, dengan pendekatan keberlanjutan yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, penyuluhan kesehatan, dan partisipasi masyarakat. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Papua, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif bagi generasi mendatang. Saya Tiffany, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sesri Sicilia terkait analisis SWOT. Yaitu selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang yang terdapat pada program ini yaitu yang pertama, akses air bersih dan kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu ada juga peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pengembangan teknologi baru dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program ini. Program ini peluangnya dapat meningkatkan reputasi Freeport sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Dan berikutnya yaitu threats, ancaman dari program ini yaitu adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kekeringan dapat merusak infrastruktur program ini. Kemudian ancaman selanjutnya itu ketidakstabilan politik di Papua juga dapat mengganggu pelaksanaan program ini. Terus juga konflik sosial nih juga konflik sosial di sekitar daerah operasi Freeport ya juga dapat mengganggu pelaksanaan program karena hal ini juga dapat menyebabkan kerugian dan juga membahayakan keselamatan pekerja. Kemudian juga yang terakhir ada perubahan lahan menjadi kawasan industri. Selanjutnya adalah bagian objektif. Nah, objektif ini yaitu tujuan dari keseluruhan perencanaan program CSR Freeport Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasi melalui penyediaan air bersih dan cek kesehatan sesuai usia di Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Merauke, dan Pegunungan Arfak. Bagian selanjutnya yaitu menjelaskan terkait perkiraan budgeting. Total keseluruhannya di perkiraan untuk program CSR ini itu sebesar 213 miliar rupiah. Nah, untuk perinciannya yang pertama itu ada untuk pembangunan sumur bor dan sistem air bersih, itu jumlah distriknya ada 30. Total perkiraan biaya untuk pembangunan sumur bor dan sistem air bersih ini itu sekitar 30 miliar. Selanjutnya itu untuk distribusi air bersih melalui tangki air atau mobil air. Dan total biaya untuk distribusi air bersih ini sebesar 15 miliar.
selanjutnya ada penyuluhan tentang air bersih dan sanitasi. Ini ada, jadi diperkirakan total biaya untuk penyuluhan ini sekitar 3 miliar. Selanjutnya itu terkait pencetakan dan distribusi brosur. Karena total perkiraannya untuk pencetakan dan distribusi brosur ini sekitar 1 miliar 500 juta rupiah. Untuk pembangunan posyandu, screening kesehatan dan obat-obatan serta layanan kesehatan dasar, yaitu untuk perkiraannya untuk sekitar 9 miliar. Pelatihan kader kesehatan masyarakat. Untuk totalnya untuk pelatihan ini yaitu 3 miliar. Selanjutnya itu untuk pembangunan rumah sakit atau puskesmas, ini per distriknya jumlahnya ada 3, dan per distrik itu diperkirakan 50 miliar, dan totalnya berarti ada 150 miliar. Dan yang terakhir ada untuk forum diskusi dan konsultasi dengan masyarakat, yang jumlah distriknya ada 30 juga. Total perkiraannya itu 1 miliar 500 ribu. Nah, total keseluruhan dari rincian tersebut yaitu totalnya adalah jumlahnya 213 miliar rupiah. Saya Salsa Nabila, saya akan melanjutkan presentasinya, itu yang bagian E, strategi. Yang pertama, air bersih, itu kita bisa melakukan survei dan analisis kebutuhan air bersih di setiap wilayah untuk memastikan solusi yang tepat sasaran. Yang kedua, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan dukungan partisipasi. Dan yang terakhir, membangun infrastruktur yang dapat bertahan lama dan mudah dikelola oleh komunitas setempat. Yang kedua itu cek kesehatan sesuai usia. Yang pertama bisa melakukan meningkatkan akses layanan kesehatan. Yang kedua menyediakan tenaga kesehatan yang qualified dan kompeten. Dan yang terakhir membangun kemitraan yang kuat. Selanjutnya itu F, taktik. Taktik yang bisa dilakukan itu membangun sumur bor dan sistem air bersih lainnya. Selanjutnya mengindustrikan air bersih melalui tangki air dan mobil air. Terus melakukan penyuluhan tentang pentingnya air bersih dan sanitasi. Dan selanjutnya membagikan brosur dan leaflet tentang air bersih dan kesehatan. Dan yang terakhir itu menyelenggarakan posyandu untuk cek kesehatan anak dan balita serta melakukan screening kesehatan untuk mendeteksi penyakit yang menular. Saya Zaidi Baltar di sini akan menjelaskan tentang pelaksanaan program ini dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun dimulai bulan Januari hingga Desember dan dilakukan secara bersamaan di 3 daerah tersebut, yaitu Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat memiliki 10 distrik, Kabupaten Merauke 10 distrik, dan Pegunungan Arfak 10 distrik. Bulan 1-2 perencanaan, survei, dan koordinasi. Bulan 3-4 memulai pembangunan infrastruktur air bersih dan perbaikan fasilitas kesehatan dasar yang dibutuhkan. Bulan ke-5-6 pelatihan teknis dan edukasi. Bulan ke-7 sampai bulan ke-8 melaksanakan program pembuatan air bersih dan cek kesehatan sesuai rencana aksi yang telah disetujui dan mengadakan kampanye penyuluhan pelatihan. Bulan 9 sampai bulan 10 monitoring dan evaluasi. Bulan 11 sampai 12 penyempurnaan laporan akhir dan persiapan keberlanjutan. Nah, evaluasi program pembuatan air bersih dan cek kesehatan sesuai usia yang dilakukan oleh Freeport di 3 daerah Papua, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, Kabupaten Merauke, dan Pegunungan Arfak, merupakan langkah krusial untuk mengukur dampak dan keberhasilan program ini. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan serangkaian metode dan indikator untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat. Nah, evaluasi mencakup analisis pencapaian tujuan program. Hal ini melibatkan pengukuran langsung terhadap kemajuan yang dicapai, seperti peningkatan akses terhadap air bersih dan partisipasi dalam cek kesehatan sesuai usia. Data yang diperoleh dari lapangan termasuk jumlah sumur bor yang dibangun, jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan, dan tingkat kepatuhan terhadap praktik kesehatan digunakan untuk menilai pencapaian ini. Selain itu, evaluasi juga melibatkan penilaian terhadap kualitas layanan yang disediakan. Tim evaluasi akan memantau kualitas air yang disediakan oleh infrastruktur air bersih yang baru dibangun, serta memeriksa fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Survei masyarakat dan wawancara juga dilakukan untuk mengevaluasi kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap layanan yang disediakan. Secara keseluruhan, perencanaan program CSR ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Namun, membutuhkan komitmen jangka panjang dan manajemen risikonya yang efektif untuk mengatasi tantangan yang ada. Sekian dari kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.